Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah dengan materi kuliah Creative Writing ya. Lanjutkan yang kemarin terkait formula ya, menggunakan introductory topik, terus find the question and try to find the answer, sama kayak buat skripsi ya, tapi lebih lepas begitu ya, lebih non akademik gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang logbook yang berikutnya, yakni unlimited ya, tak terbatas begitu ya. Begini, saya ngomong terkait unlimited ini seperti ini. Jadi kalian ini kan sudah adult, sudah dewasa ya, nggak sama dengan yang childhood ketika kamu masih anak-anak. Orang dewasa itu kreativitinya lebih menurun daripada yang anak-anak. Gitu ya, anak-anak asal nyeplos saja begitu ya, imajinasinya asal nyeplos saja, bahkan dia itu di luar fisik gitu ya. Oleh karena itu begini ya, saya jelaskan ke kalian semua, jadi anak-anak itu lebih menyenangkan daripada jadi orang dewasa. Bahkan ketika kamu menulis itu, gunakan sisi unlimited kamu sebagai anak-anak untuk mengeksplor apapun yang terjadi di dunia ini. Saya contohkan ini di sini. J.K. Rowling. Hal-hal yang fisik ya, seperti gravity, ketika masuk ke J.K. Rowling di Harry Potter ini, novelnya, dia pakai sapu terbang, dia meluncur ke sana kemari, tidak mengindahkan gravity-nya si siapa itu, yang buah apel jatuh itu, penemu gravity saya lupa namanya. Nah itu kan imajinasinya dia, terus topik bisa ngomong, terus apa lagi, banyak sekali yang hal-hal yang tidak sesuai dengan rules di dunia nyata, tapi dia ada di dunianya dia sendiri. Jadi kita menulis itu seolah-olah kita tuh menciptakan dunia maya kita sendiri, dan kita yang mengatur apa yang kita inginkan begitu. Itu mengasihkannya menulis. Nah, tetapi ingat ya, kemarin sudah saya singgung di sini ya. Biasanya normalnya sebuah buku itu 200 pages ya, minimal itu 200 pages itu minimal, standar minimal. Itu sekitar 40.000 kata. Tetapi normalnya itu kamu pakai 70.000 kata ya. Untuk menciptakan hal itu, imajinasi kita, saya mengulang yang kemarin gitu ya, mengulang dari materi yang kemarin. Itu ketika kita memprematurkan tulisan kita, tidak mengkonsepkan seperti kemarin itu, tentunya ide kita akan berjalan cepat habis begitu, tenaga kita cepat habis. Cara men-saving tenaga kita bagaimana? Lah, kemarin setelah kita imajinatif kita itu kita mainkan, kita harus menggunakan hal yang seperti ini ya. Introduction, body, conclusion, seperti itu, terus seperti itu ya. Di dalam introduction gitu biasanya itu 5.000 kata. Hal ini yang menjadikan seorang editor tahu kalau novel ini atau karya sastra ini berpotensi, atau buku ini, terserah buku apa itu ya, itu berpotensi untuk selesai begitu ya, untuk well edited begitu ya, 5.000 kata. Setelah itu badinya itu 60.000 kata. Kamu bisa-bisa menjadi 1, 2, 3 seperti ini, terserah kamu skemanya. Tetapi ide satu ini di konsep satu, find a solution, a question, chapter 1, chapter 2, chapter 3 begitu ya, seperti yang kemarin. Terus conclusion. Nah, tetapi formula ini juga sebenarnya kalian juga harus hati-hati. Kenapa? Misalkan ketika kita kekurangan ide, terus imajinasi juga kita stuck, kita membaca buku yang berhubungan dengan apa yang kita tulis. Nah, itu yang menjadikan kesalahan seorang penulis yang pertama ya. Kesalahan seorang penulis ketika stuck, dia mencari sumber ide, dan ide itu yang sesuai dengan ide itu kita sesuaikan dengan topik yang kita inginkan. Lah, itu sudah tidak natural. Kenapa kok tidak natural? Jadi seperti ini, saya ngomongkan cook di sini ya. Cook and versus chef. Jadi ketika kita masak, kita melakukan pattern atau skema-skema yang sekiranya itu menjadi sebuah masakan yang diinginkan ya. Kalau kita keluar dari tema itu, rules itu,
masakan kita itu tidak akan jadi, begitu kan ya? Ya, oke. Tetapi jika seorang chef ya, chef ini juga memasak tapi lebih ke arah do a research combining recipes gitu ya, mengcombine sebuah resep-resep antara ini jadi masakan baru lah. Yang saya inginkan dalam sebuah seorang writer sejati itu jadi seorang chef tapi bukan seorang cook ya. Jadi ketika kamu mengalami stuck, imajinasi kamu juga stuck, apapun itu stuck, kamu harus tidak membaca hal-hal yang sesuai dengan yang kamu inginkan, tetapi lakukan yang saya lakukan di sini ya, yang di fokus yang di sini. KK kan masih ingat ya kalian yang viral kemarin, KK lagunya cover Aku Bukan Boneka itu. Si KK itu banyak yang mengcover. Kalian jangan takut ya, kalian jangan takut ketika karya kamu itu sama begitu ya. Tetapi ingat, kamu juga harus punya karakter sendiri dalam mengcover begitu. Dan itu legal ya. Karena apa? Ketika kita mengcover lagu ya, misalkan KK terus dilanjutkan oleh si siapa ya yang khas itu ya, si dangdut itu lupa namanya, istri saya yang tahu. Jadi khasnya si dia gitu ya. Sama dengan karya kamu menulis, ide tidak harus muncul di topik yang kamu inginkan gitu ya, topik yang sejenis sesuai dengan kamu. Kamu bisa mengcombine jadi menjadi seorang chef, tetapi mengcombine dari subdisiplin ilmu yang berbeda begitu, dan kamu masukkan di sini. Toh juga keilmuan itu sama, ujung-ujungnya juga kita nanti tuh masuk ke fokus ke kita itu ke alam itu biar kita bisa istilahnya mengagungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengilhami masyarakat meluas, bermanfaat dan lain-lain. Sekiranya buku itu bermanfaat begitu bukan? Jadi tenang saja ketika kamu berbicara dengan teks yang sama, maksud saya itu begini. Kamu berbicara di depan umum, di depan kelas misalkan ya, teman-teman, dengan puisi yang sama, itu dibacakan orang yang lain khasnya. Misalkan ini Pinkan, ya nama teman saya di semester 6 ada namanya Pinkan. Dia baca dengan si Olive baca dengan puisi yang sama, tentunya dia sense-nya akan berbeda. Itu bukan menjiplak ya, tidak menjiplak, tapi kita mengcombine keilmuan dan personality dan dari beberapa keilmuan yang lain jadi karya sastra kita. Nah, tidak masalah ya, tidak apa-apa. Toh yang siapa ya penulis yang Fate AX yang terdampar di sebuah pulau itu juga dia terilhami dari beberapa macam cerita-cerita yang sudah dia baca yang lalu-lalu ya, tidak serta-merta. Bahkan karya sastra adalah mimesis, cermin ya. Kita hanya meniru lingkungan sosial yang tren di masyarakat kita atau negara kita atau di dunia, belahan dunia, di dunia kita. Itu jadikan kita refleksikan ke sebuah tulisan, hanya sebuah mimesis, cerminan. Nah, tadi kan sama begitu ya. Jadi nggak usah repot-repot karena menulis itu sudah sangat sulit. Itu yang saya maksudkan unlimited ya. Kamu nge-explore diri kamu. Sekarang jendela dunia itu tidak sebatas kita itu traveling, go travel. Di internet banyak sekali yang perlu bisa kita pahami, kita inspirasi, macam-macam sekali ya. Semoga bermanfaat logbook kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.